Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Chapter 1101 merupakan salah satu chapter yang gokil cuy. Di sini kita bisa melihat Bonnie mengeluarkan teknik yang mirip dengan teknik Luffy. Pada chapter kali ini kita mendapatkan judul untuk Bonnie. Dan kita mendapatkan satu cover story yang memperlihatkan Vegapunk dan cloningan Vegapunk. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan review One Piece 1101. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter diperlihatkan beberapa tahun lalu di wilayah Gunung Kolubo. Terlihat Luffy sedang berlatih mengembangkan kekuatan buah iblisnya. Saat itu Luffy sedang mengeluarkan teknik Gomu Gomu no Egg. Rupanya diam-diam Kuma memperhatikan latihan Luffy. Seketika Kuma mengingat saat bercakap dengan Dragon. Kuma mengatakan kalau Dragon sangat familiar dengan negara ini, apalagi sebuah desa kecil di pinggiran pulau ini. Lantas Dragon sedikit sensitif dan mengatakan pada Kuma, jika kau terus membahas tentang itu, maka kau akan mati sendiri Kuma. Kuma pun kaget dengan respon Dragon. Apa maksudmu Dragon? Dragon pun menjawab, karena anak merupakan titik lemah orang tua. Lantas Kuma tak meneruskan percakapannya tentang hal tersebut. Terlihat Kuma terus memperhatikan Luffy dari jauh. Kuma pun sangat kaget dengan kekuatan Luffy yang masih berusia 16 tahun. Luffy sendiri berbicara dia akan mengeluarkan teknik hebat dan merekrut beberapa kru bajak lautnya. Ujuk-ujuk suara denden musim milik Kuma berdering. Luffy pun merasakan hal yang membuatnya merinding. Apa itu? Saat Luffy menengoknya, Kuma sudah menghilang. Luffy ngebatin, mungkin ada hewan buas yang belum aku kalahkan di pulau ini. Jadi aku akan bersenang-senang dulu dengan hewan buas itu sebelum aku berlayar. Lalu panel berpindah di mana saat ini Kuma sedang menyelamatkan kapal dagang yang dibajak oleh bajak laut. Kemudian Kuma menulis surat untuk Bonnie, di mana suratnya berisi tentang keindahan perjalanannya yang melihat beberapa pulau di beberapa penjuru, yang mana suatu saat nanti kita akan berlayar bersama. Cerita pun kembali berpindah ke kerajaan Sorbet, di mana Bonnie telah menunggu surat dari Kuma yang beberapa hari ini tak kunjung datang. Ternyata surat yang dikirim Kuma telah diterima oleh Alpha. Lantas Alpha pun menghancurkan surat-surat dari Kuma supaya tidak sampai pada Bonnie. Dan di akhir surat Kuma menuliskan kalau dia sangat mencintai Bonnie. Lalu saat Bonnie ingin mengajak Gyokyo gelut, dia berubah menjadi tubuh yang besar. Ujuk-ujuk Alpha datang karena waktunya cek kesehatan Bonnie. Saat itu sepintas Alpha melihat tubuh besar Bonnie. Alpha pun hanya bisa bicara dalam hati. Sepertinya aku melihat Bonnie dengan tubuh besar, apakah itu hanya ilusi? Lalu saat Bonnie diberi obat sirup oleh Alpha, Kyubyu berbisik kepada Connie, kenapa kita harus menyembunyikan kekuatan Bonnie? Connie pun menjawabnya, karena elang yang pintar menyembunyikan cakarnya. Kemudian panel berpindah ke Pulau Egghead, di mana ada Kuma yang sedang diperiksa oleh Vegapunk. Terlihat juga di sana ada Stussy. Stussy berkata, aku ingin tahu siapa yang lebih malang, manusia yang tidak memiliki kesadaran atau klon yang memiliki kesadaran. Vegapunk pun menjawabnya, kamu sama seperti kami Stussy, kamu adalah manusia.
Vegapunk yang sudah memiliki kepala apel menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun, Vegapunk akan terus menjaga kesadaran Kuma hingga menit terakhir. Sementara itu, Kuma pun terus menulis surat untuk Bonnie sampai kesadarannya masih ada. Dan panel memperlihatkan suasana di kerajaan sorbet. Bonnie pun sedang berulang tahun yang ke-9. Mereka pun asik menyantap pizza. Namun setelah pesta ulang tahun selesai, surat pun tak kunjung datang. Bonnie pun merasa sedih, diketahui semua surat dihancurkan oleh Alpha. Kita berpindah lagi ke Baltico, markas pasukan revolusi. Kuma membantu pasukan revolusi dari waktu ke waktu, tapi sekarang dia benar-benar diam, tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Dragon pun menganalisa diri Kuma bahwa ini sedang tidak baik-baik saja. Lagi-lagi kita kembali ke kerajaan sorbet, di mana Bonnie memberitahukan kepada Alpha kalau batu di pipinya sudah hilang dan dia sekarang sudah sembuh. Jadi waktunya Bonnie untuk pergi keluar. Namun semua itu dicegah oleh Alpha. Di sisi lain, Connie yang mendapat informasi kalau Alpha dan beberapa tim medis adalah orang-orang dari pemerintah dunia. Jadi mereka memiliki niatan untuk menyelamatkan Bonnie supaya bisa kembali dari sini dan melarikan diri. Lantas mereka membuat rencana untuk pelarian Bonnie dengan beberapa tugas yang sudah disiapkan. Lainnya sudah menyiapkan kapal nelayan yang dimodifikasi menjadi kapal bajak laut ala Bonnie seperti kapal Pisa. Dan Bonnie sendiri berubah menjadi Connie dengan kekuatannya. Dia bertukar identitas karena dengan tubuh mirip Connie ini akhirnya Bonnie bisa keluar dari gereja dan menuju kapal yang sudah disiapkan. Namun di sini Alpha yang melihat Connie tadi keluar dari gereja malah menemukan Connie di dalam gereja. Lantas dia sadar bahwa yang keluar tadi adalah Bonnie. Dengan cepat Alpha mengejar Bonnie ke pelabuhan supaya tidak melarikan diri. Dan Alpha pun sampai pelabuhan dan berkata, "Jangan mencoba melarikan diri dari sini kau Bonnie. Kalau nekat aku akan menangkap dan menghajarmu." Dan saat Alpha meloncat ingin menangkapnya, Bonnie mengeluarkan teknik distorsi masa depan dengan membayangkan kekuatan Nika seperti yang Kuma ceritakan. Dan tangan Bonnie pun membesar, langsung meluncur membogem tubuh Alpha. Seketika Alpha dikalahkan oleh Bonnie yang baru berusia 9 tahun. Dan chapter ditutup dengan narasi dari narator, pemerintah dunia segera mengetahui sandera Bonnie yang melarikan diri. Kemudian kapal nelayannya yang berlayar menjadi tahu ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lain dari generasi itu. Sekian chapter 1101 kali ini, dan untuk informasi minggu depan libur. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.